Pada suatu hari, ada 6 remaja yang akan pergi ke suatu tempat. Tapi di tengah perjalanan, mereka harus mengalami masalah dengan pecahnya ban mobil. Namun mereka tidak menyadari berawal dari pecah ban mobil ini akan menjadi awal petaka buat mereka semua. Di sini gua bakalan bercerita sebuah film yang berjudul Don't Rank yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu. Mau tahu keseruan alur ceritanya guys? Baik, tak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah mobil yang berisikan 6 remaja yang mengalami pecah ban di tengah jalan. Mobil yang oleng dalam kecepatan tinggi membuat salah satu wanita mengalami benturan keras di kepalanya. Rombongan remaja ini terdiri dari 3 orang wanita dan 3 orang pria, yang dimana wanita yang berbaju pink bernama Sarah, wanita yang menggunakan jaket hijau bernama Karen, dan wanita yang kepalanya terbentur bernama Jody. Sedangkan remaja pria yang memakai kaos biru bernama Jeff, pria yang berkemeja bernama Todd, dan temannya yang berbaju putih bernama Eric. Intinya sih, mereka semua ingin pergi ke ulang tahun adiknya Jody yang terdapat di sebuah kota terpencil. Saking terpencilnya, mobil yang melewati jalur ini dalam 1 bulan bisa dihitung dengan hitungan jari. Pada awalnya, semua berjalan baik-baik saja dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali cuy. Todd sebagai pemilik mobil berencana untuk mengganti ban mobil tersebut dengan ban cadangan. Apalagi mereka memiliki 3 orang pria yang tentu saja ini bukan masalah yang rumit. Dalam keadaan seperti ini, Sarah masih sempat-sempatnya buat ngajak selfie untuk posting status di sosmednya. Akan tetapi karena lokasi yang begitu terpencil, membuat jangkauan sinyal di tempat ini sangatlah sulit. Karena penasaran, Karen berjalan ke arah yang berlawanan sejauh 3 meter. Dan di posisi itulah jaringannya baru terdeteksi. Beberapa menit kemudian, cuaca yang begitu terik dan menyengat membuat Jody dan Karen berteduh di balik mobil. Begitu juga dengan Eric yang kebelit pipis, dia langsung pergi menuju semak-semak. Dan kocaknya, Todd sebagai pemilik mobil malah sibuk pacaran dengan Sarah dan membiarkan Jeff yang mengganti ban sendirian. Tak lama dari itu, Sarah menyusul Jody dan Karen untuk berteduh juga di balik mobil. Ya, tentu saja itu membuat Todd sebagai cowok bucin menyusul Sarah untuk berteduh juga dan meninggalkan Jeff sendirian. Jeff yang sebentar lagi berhasil mengganti ban mobil itu dirumitkan dengan posisi jalan yang sedikit menurun dan membuat ban mobil itu bergelinding. Saat ia mengambil ban mobil itu, Jeff secara tidak sengaja melihat sebuah peluru yang berada di tengah jalan. Di sisi lain, teman-temannya malah sibuk mengobrol, dan yang satunya lagi udah lega abis buang air kecil. I know. How many S? Di tengah perbincangan itu, Todd tidak sengaja melihat ban mobilnya yang bergelinding dan mengejarnya di ujung jalan. Dan di saat yang bersamaan, Sarah berniat untuk melihat kondisi ban yang sudah diganti oleh Jeff. Tapi ia langsung terkejut melihat Jeff yang sudah tewas secara mengenaskan. Saking terkejutnya, Sarah yang melihat hal itu cuma bisa terdiam tanpa berkata sedikit pun. Dan Todd yang sedang mengambil ban masih juga belum sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi di tempat ini. Dan sialnya, dalam waktu yang begitu cepat dan singkat, Sarah harus terkena sebuah tembakan yang berasal entah dari mana. Karen dan Jody juga masih belum sadar bahwa ada sebuah ancaman yang ada di depan mereka. Dan benar saja, pada saat itu, bola mata Sarah sudah tertembus oleh sebuah peluru. Dan pada saat itu juga ia harus terkena tembakan yang kedua kalinya. Dari situ Karen melihat situasi di sekitarnya dan ia tidak tahu pelurunya berasal dari mana. What was that? Tanpa pikir panjang, ia berteriak dan menyuruh teman-temannya berlindung di balik mobil.
Todd yang masih tidak menyangka atas kejadian itu malah bengong saja sedari tadi. Dia sesegera mungkin berlari untuk berlindung, tapi sayangnya ia malah terkena tembakan di bahu kirinya. Sedangkan Eric yang tidak sempat mendekati mobil, mau tidak mau ia harus berlindung di balik batang pohon. Mereka semua terus ditembaki tanpa henti dan cuma bisa mengandalkan mobil dan batang pohon itu sebagai tempat berlindung. Tidak ada satupun di antara mereka yang menyangka bahwa momen pecah ban ini bakal berubah jadi malapetaka. Dan sudah jelas ban mobil yang pecah itu disebabkan oleh perangkap yang dipasang oleh sang penembak. Satu jam kemudian, mereka mulai kebingungan dalam keadaan terjebak seperti ini. Karen yang berasal dari keluarga militer pun berasumsi bahwa si penembak itu menggunakan peredam, sehingga tembakannya tidak berbunyi. Ditambah lagi peluru yang tidak bisa menembus mobil, menandakan bahwa posisi orang itu cukup jauh dari posisi mereka saat ini. Are you hit? No. Todd yang mengalami luka tembakan di bahunya membuatnya lemas dan tidak bisa bergerak banyak. Lebih kasihannya lagi Eric yang hanya terdiam di balik batang pohon dan berharap datang sebuah keajaiban. Setelah dipikir-pikir, ban mobil yang diganti oleh Jeff sebenarnya sudah terpasang dan tinggal dikencangin saja baut-bautnya. Tapi ya mau gimana lagi, mereka harus mencari rencana lain agar lolos dari tempat itu secara hidup-hidup. What are you talking about? He set up out here. Well, he's damn sure gonna hit one of us. I know that. Tidak lama dari itu, Karen berkata bahwa di arah sebaliknya yang berjarak 3 meter, ia masih mendapatkan sinyal di HP-nya di posisi itu. Seketika itu juga, Todd yang mencoba untuk mengulurkan tangannya, langsung diberikan sebuah tongsis oleh Jody di kantongnya. Sebelum itu, Karen juga menyetel Google Assistant untuk langsung menelpon 911 apabila ada sinyal. Tanpa ragu-ragu, Todd langsung mengarahkan HP itu dan mendapatkan sebuah sinyal. Tapi sialnya baru saja Karen berteriak menelpon 911, namun handphonenya itu malah ditembak oleh psikopat sniper itu cuy. The SUV. We stick to this side. Dan cara kedua, Todd berencana untuk membuat gigi mobil menjadi netral, agar mobilnya dapat didorong mundur ke posisi yang mendapatkan jangkauan sinyal. Mereka mulai mengatur formasi di mana Jody standby di posisi depan untuk merekam posisi tembakan. Sedangkan Karen berada di bodi belakang sambil memegang orang-orangan palsu untuk mengelabuhi si penembak. Todd yang akan berusaha masuk ke dalam mobil dan membuat gigi mobil berada di posisi netral. Seketika itu juga orang-orangannya langsung ditembak. Dan Todd sesegera mungkin masuk ke dalam mobil sambil mencoba mencantolkan kunci mobil. Akan tetapi karena ditembak terus-menerus, Todd menghindar terlebih dahulu dan tidak sempat menetralkan gigi mobil. Tapi kabar baiknya, Jody berhasil merekam arah tembakan itu. Dan terlihat posisi si penembak berada di atas sebuah pohon. Terlihat jelas ada seseorang dengan sniper yang berada di pohon itu sambil menyamar. Dan maksud dari orang ini juga tidak jelas ingin ngapain. Tapi yang jelas psikopat ini berada di atas pohon itu tentu saja dalam waktu yang begitu lama. Lalu Todd yang masih belum bisa menetralkan gigi mobilnya mencoba mencari alat pelindung. Dan kebetulan dia melihat tempat perkakas miliknya yang ada di balik mobil. Dan saat itu juga ia nekat mengambil kotak perkakas itu. Todd yang sudah berhasil mendapatkan kotak perkakas langsung menjadikan tutup besi itu sebagai pelindung tangannya. Can you live with that? We got a signal 3 feet back. Di sisi lain, Eric cuma bisa pasrah dan tidak mengetahui rencana teman-temannya itu. Setelah itu, Todd yang berhasil memasang alat pelindung di tangannya langsung menyuruh Karen dan Jody buat ambil posisi.
Dalam kurun waktu yang begitu singkat, Todd langsung masuk ke dalam mobil dan berhasil menetralkan gigi mobilnya. Namun ia harus terkena sebuah tembakan di tangannya. Dan seketika itu juga mobilnya bergerak turun ke bawah. Karen dan Jody mau gak mau berusaha sebisa mungkin menahan mobil itu. Saking sulitnya menahan mobil, genggaman Jody pun terlepas dan membuat ia terpental sampai tertinggal dari mobil itu. Namun ujung-ujungnya ban mobil yang belum dibaut langsung ditembak dan membuat mobil itu berhenti. Saat itu juga Karen sadar kalau ini adalah waktu yang tepat bagi Jody karena si penembak sedang mengisi ulang peluru-pelurunya. Dan di saat yang bersamaan Eric mencoba kabur dari posisinya. Tapi ia malah ditembak terlebih dahulu daripada Jody. Ya alhasil Eric gak bisa kemana-mana lagi dengan kondisi kaki yang sudah tertembak keduanya. Dengan kondisi yang seperti itu harusnya Eric bisa ditembak sampai tewas. Tapi si penembak sengaja membiarkan Eric tersiksa dengan kondisi itu sampai kehabisan darah. Tight as you can! 1 jam kemudian, Todd melihat sebotol air yang masih tersisa dalam jok mobil. Dalam kondisi sulit seperti ini, mereka sebisa mungkin saling berbagi, walaupun mereka semuanya sama-sama haus cuy. Rest for you. Water! Eric yang baru saja ingin meminum seteguk air, tiba-tiba tangannya langsung ditembak dan menderita lebih parah lagi cuy. Padahal psikopat sniper itu juga manusia yang merasakan haus maupun lapar. Karena mereka gak bisa kemana-mana lagi, Jody yang kebelet pipis mau gak mau pipis di sebelah Karen. Todd yang sedang melihat jasad pacarnya yang sedang dimakan oleh burung gagak merasa nggak terima. Dengan bodohnya ia nekat berjalan menghampiri Sarah yang sudah tewas di tengah jalan. Tapi anehnya penembak misterius itu tidak langsung menembak Todd yang sedang terlihat. Dan malahan Todd masih sempat mencium pacarnya dan menggenggam tangan Sarah di tengah jalan. Back here. Di sisi lain, Eric yang sudah sekarat melihat seekor serigala yang menghampiri dirinya. Karen. Kalau sudah seperti ini, Eric langsung pasrah karena serigala itu akan menyantap dirinya hidup-hidup. There's something moving back here! Sedangkan Todd yang menantang penembak itu secara tidak sengaja melihat sebuah mobil yang melintas dari kejauhan. Tentu saja ini merupakan kejadian langka dengan peluang yang begitu kecil. Tapi sialnya saat itu juga Todd mulai ditembaki dan membuat serigala itu tidak jadi memakan Eric. Ya sudah jelas Todd harus tewas di tempat itu dan terkapar di sebelah jasad pacarnya cuy. Dan saat ini hanya tersisa Karen dan Jody yang masih hidup. Di saat itu juga si pengemudi mobil melihat Karen dan Jody yang melambaikan tangannya. Namun sialnya tangan wanita pengemudi itu harus ditembak dan tepat mengenai jari manisnya cuy. Akibat dari itu darahnya muncrat kemana-mana dan mengenai seluruh isi mobil. Hal itu pun semakin memburuk ketika setir mobil itu tidak terkendali lagi dan menjadi oleng. Mobil itu pun harus menyenggol mobil Todd yang berada tepat di depannya. Alhasil satu-satunya harapan bagi Karen dan Jody harus lenyap dalam sekejap. Wanita yang membawa mobil tadi pun mulai tersadar, walaupun dipenuhi luka yang cukup parah. Namun tidak lama dari itu, ia harus terkena beberapa tembakan dari si penembak. Begitu juga dengan suaminya yang mencoba untuk menyelamatkan anaknya yang terlempar. Ia terus diteriaki oleh Karen dan Jody untuk tetap berlindung di balik mobil. Pada momen yang sudah terpepet seperti ini, Karen menyuruh si bapak untuk menelpon 911, yakni untuk meminta bantuan.
Dan kebetulan keberadaan dari si bapak itu sudah berada pada posisi yang mendapatkan jangkauan sinyal. Si penembak yang tidak tahu lagi bapak itu ada di mana, mulai menembaki tangki mobil sampai bocor. Alhasil mobil itu pun meledak dan tidak ada lagi tempat berlindung bagi si bapak. Bisa kalian lihat sendiri secara perlahan bapak itu harus tewas dengan tubuh yang terbakar. Sedangkan di seberang jalan, anak dari kedua orang tua itu masih tersadar dengan penuh luka. Baru saja ia terbangun, psikopat sniper itu malah langsung menembak kepala anak itu sampai pecah. Dari beberapa menit ini, bukannya malah bertambah baik, Karen dan Jody harus menyaksikan kematian demi kematian yang sangat parah. Mereka juga bingung bagaimana caranya menghindar dari psikopat sniper itu. Kalau mobil bantuan saja tidak bisa melintasi jalanan ini. Sampai pada akhirnya, Karen memiliki ide yang dimana mereka berdua harus beraksi pada saat malam tiba. Karen mengatakan bahwa pandangan si penembak akan jadi lebih sulit ketika terdapat asap pada malam hari. Dan saat malam tiba, penembak misterius itu masih terus memantau lokasi dan tidak melewatkan momen sedetik pun. Lalu Karen yang sudah bersiap dengan sebuah pisau berencana merobek beberapa jok di dalam mobil. Dan di sisi lain Jody mengambil satu buah botol bensin, satu buah tas berisi baju dan kotak minuman yang ia temukan di bagasi belakang. Beruntungnya di dalam kotak itu masih terdapat 2 botol minuman dan langsung diminum oleh mereka cuy. Setelah itu, Jody pun mengambil kaos demi kaos yang ada di dalam tas itu untuk digunakan sebagai masker darurat. Tanpa berlama-lama, Jody langsung menuangkan 1 botol bensin itu ke dalam jok mobil. Lalu Karen membakar koran dengan sebuah korek api. Pada akhirnya mobil itu pun mulai terbakar dan menimbulkan asap dalam seketika. Namun asap itu masihlah belum cukup untuk memberikan mereka kesempatan untuk kabur. Dari timbulnya asap-asap itu, psikopat jarak jauh mulai kesal karena jarak pandang dari snipernya makin tidak terlihat dengan jelas. Namun tiba-tiba Karen melihat ada mobil polisi yang menghampiri lokasi mereka. Hal ini menandakan bahwa panggilan 911 yang ditelepon oleh si bapak berhasil tersambung dan terlacak. Bahkan polisi itu juga membawa 2 orang sniper yang siap mengintai kehadiran psikopat. Lalu polisi yang baru saja datang itu tersadar bahwa keadaan di lokasi ini tidaklah baik-baik saja. Maka dari itu ia meminta bantuan tambahan pada kepolisian negara untuk membantunya. Namun lagi-lagi seketika rahang mulut polisi itu terkena tembakan dari psikopat saat itu juga. Sialnya lagi polisi itu harus terkapar dalam keadaan di posisi kemudi dan membuat mobil itu berjalan secara mendadak. Dari kesempatan itu, Karen langsung mengajak Jody untuk berlari. Tapi Jody malah menolak dengan alasan masih belum berani. Ya mau gak mau Karen harus berlari sendirian saja. Dan sialnya asap yang dibuat sebelumnya mulai menipis cuy. Di saat itu juga ia harus terkena sebuah tembakan dari psikopat dan tewas seketika di tempat itu cuy. Kini polisi yang tadinya berempat malah tersisa menjadi 2 orang saja. Ketika itu juga Jody nekat berlari, menghampiri mobil polisi itu yang tidak jauh. Pada momen ini terjadi sebuah adu tembak yang dimana psikopat itu lebih jago daripada si polisi. Namun sialnya semua polisi itu harus tewas di tempat. Kemudian Jody yang tidak mempunyai pilihan pun langsung membawa mobil polisi itu. Ia berencana menabrak satu-satunya pohon yang menjadi tempat berlindung bagi psikopat. Dan hebatnya walaupun Jody terkena tembakan, ia berhasil melakukan hal tersebut dan membuat si penembak itu harus terjatuh dari atas pohon. Di saat yang bersamaan Jody langsung terbangun dan mengambil senapan yang tergeletak di tempat itu. Sedangkan psikopat itu terus berusaha memotong tali yang mengikat dirinya di atas pohon. Dari sini bisa kalian lihat sendiri sosok penembak misterius itu cuy. Orang ini benar-benar tidak ada kerjaan lagi dan sengaja berada di atas pohon itu untuk menunggu sang korban. Tapi yang jelas di sepanjang film tidak diberitahu orang ini siapa.
Keadaan yang mendesak seperti ini membuat Jody ketakutan dan menjadi tergesa-gesa. Dan saat itu juga ia menembak psikopat itu berkali-kali sampai tewas dan terkapar di tempat itu. Masih tidak puas dengan hal itu, Jody butuh satu tembakan lagi untuk menembak kepala psikopat itu, coy. Namun saat mengisi peluru, kokangan dari senjata itu malah nyangkut secara tiba-tiba. Mau gak mau Jody memukul psikopat itu dengan ujung senapan, sampai-sampai wajah dari psikopat itu jadi hancur tidak karuan. Dan secara tidak sengaja Jody melihat beberapa goresan yang ada di senapan itu. Bisa dibilang garis ini menandakan sudah berapa banyak korban yang tewas ditembak di jalan ini. Sebagai salam perpisahan, Jody ingin memukul kepala psikopat itu satu kali lagi. Namun sialnya senapan itu malah terkokang dan menembak leher Jody dengan brutal. Dan ini menjadi plot twist yang membangunkan, coy. Kalau aja Jody gak bernafsu memukul psikopat itu lagi, dia gak bakal tewas tragis seperti ini, cuy. Dan film pun berakhir. Ya pada intinya sih cuy, kalau kalian mau pergi kemana-mana, cari tahu dulu aja jalan apa yang kalian akan lintasi, agar kalian tidak terjadi kenapa-napa di dalam perjalanan. Dan gua di sini saya cabut dulu, dadah.